Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Fakta bahwa murid kita memiliki karakteristik yang beragam, minat dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tentunya perlu kita respon dengan baik sehingga tidak muncul kesenjangan belajar atau learning gap. Lebih dari itu, tugas kita sebagai guru adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan belajarnya sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Pembelajaran diferensiasi adalah solusinya. Dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, perlu disadari pula bahwa pembelajaran digital telah menjadi bagian integral dari pembelajaran. Sesuai dengan kodrat zaman, penggunaan media berbasis teknologi dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Oleh sebab itu, saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi diskotik, yakni pembelajaran berdiferensiasi dengan model Discovery Inquiry Learning berbasis TIK. Untuk merespon kebutuhan belajar yang beragam, maka dalam merancang modul ajar, saya juga menyiapkan beberapa bahan ajar, di antaranya modul, poster, video, PowerPoint, bahan bacaan beragam, gambar, dan lainnya. Itulah strategi diferensiasi konten. Saya juga memanfaatkan platform Merdeka Mengajar di mana segala yang dibutuhkan guru ada di dalamnya. Saya menggunakan fitur assessment di mana terdapat contoh assessment yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Saya tinggal mengunduhnya dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sebelum memulai pembelajaran, saya perlu mengetahui kemampuan awal atau prasyarat yang dimiliki oleh murid berkaitan dengan materi ekosistem. Oleh karenanya, saya melakukan asesmen formatif awal dengan aplikasi Kahoot sehingga lebih menyenangkan. Hasilnya saya petakan menjadi 3 kategori, yakni kategori belum paham, kategori paham sebagian, dan kategori paham utuh. Hasil tersebutlah yang digunakan sebagai dasar pembentukan kelompok. Pada kegiatan awal, kami berdoa, melakukan ice breaking, mengingatkan pembelajaran sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Karena rumah kalian dekat sama-sama, mau tanya, pernah nggak kalian lihat ada ular masuk ke rumah? Model pembelajaran Discovery Inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid aktif terlibat dalam proses eksplorasi, penemuan, dan penyelidikan untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang suatu konsep atau topik. Langkah pertama, menimbulkan pertanyaan. Di sini guru memulai dengan membangkitkan minat peserta didik melalui pertanyaan atau masalah yang menarik. Hal ini merangsang rasa ingin tahu dan memicu proses penyelidikan. Langkah yang kedua, eksplorasi. Murid diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi konsep atau topik yang sedang dipelajari melalui observasi, eksperimen, atau pengumpulan data. Mereka dapat menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk buku, internet, wawancara, maupun sumber belajar yang lainnya. Di sini murid diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Ada juga yang mengumpulkan data melalui gambar maupun video, serta mengeksplorasi tempat dengan sumber belajar yang lebih banyak lagi, yakni perpustakaan. Langkah yang ketiga, secara berkelompok, murid membangun pemahaman mereka sendiri melalui proses penemuan. Mereka menghubungkan informasi yang mereka peroleh dengan pengetahuan yang sudah ada dan membuat asosiasi baru. Di sini murid difasilitasi untuk dapat bekerja sama dalam kelompok. Murid-murid diarahkan untuk berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam sebuah kelompok, serta meningkatkan literasi dan penggunaan sumber belajar yang beragam. Langkah yang keempat, refleksi. Murid merefleksikan temuan dan pemahaman mereka. Mereka mengidentifikasi kesulitan, mempertanyakan dan memeriksa gagasan mereka, serta menyimpulkan hasil dari proses penelitian. Dalam prosesnya, guru berkeliling untuk menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid-murid, kelompok mana sajakah yang membutuhkan bantuan lebih, dan kelompok mana pula yang hanya membutuhkan pertanyaan pemandu dan selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Dalam kegiatan ini, beberapa murid yang lebih cepat dalam memahami materi dapat membantu kelompok lain yang masih belum memahami materi. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan strategi diferensiasi proses.
Murid-murid dalam kelompok juga melakukan penyelidikan dengan panduan LKPD dalam live worksheet. Dengan live worksheet tersebut, murid dapat mengerjakan berbagai tipe soal seperti menjodohkan, drag and drop, pilihan ganda, checkbox, dan lainnya. Murid-murid juga bisa melihat video dan ada materinya juga loh di sana. Selain itu, nanti hasilnya juga dapat dilihat secara real time. Jadi mereka akan langsung tahu umpan balik dari pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Langkah kelima, komunikasi. Murid berbagi hasil penelitian dan pemahaman mereka dengan guru dan teman sekelas melalui presentasi. Ini memungkinkan mereka untuk mengartikulasikan dan memperkuat pemahaman mereka sendiri. Penerapan model pembelajaran Discovery Inquiry berbasis TIK mendorong murid untuk menjadi aktif, kritis, dan kreatif dalam pembelajaran. Model tersebut juga membantu mereka membangun pemahaman yang lebih dalam dan berkelanjutan, serta memfasilitasi akses murid ke informasi yang relevan dan terkini. Setelah mengerjakan tes sumatif, murid melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan pada papan perasaan. Hal ini dilakukan di awal, selama, dan akhir pembelajaran, sehingga guru bisa memberikan feedback terhadap murid dan bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Mari ciptakan merdeka belajar yang berpihak kepada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi TIK.